Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ana punya sebuah pertanyaan, Ustaz, Oh ya, silakan. terkait masalah ibadah sholat wajib. Hmm. Pernah beberapa kali Ana rasakan secara langsung bahwa ketika Ana mau melaksanakan sholat wajib dulu, ya ada teman yang menawarkan mau ditemani atau tidak. Hmm. Padahal teman Ana sudah melaksanakan ibadah sholat wajib tersebut. Ya. Nah, terkait masalah ini Ustadz, sebenarnya bagaimana landasan hukum melaksanakan sholat seperti ini, hukumnya seperti apa dan bagaimana landasannya Ustadz? Iya. Jadi sholat seperti ini, jadi sholat yang bagi yang terlambat tentu sholat wajib. Nah, bagi yang sudah sholat berarti statusnya sholat sunnah. Yang seperti ini dibolehkan, dibenarkan. Dasarnya salah satunya adalah hadis di Sunan Abi Dawud. Ketika Nabi SAW mendapati ada orang masuk ke dalam masjid. Nah, kemudian ketika masuk ke dalam masjid sendirian, jamaah sudah selesai semua. Rasul SAW dengan para sahabat sudah selesai sholat. Lalu beliau menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau bersedekah? Siapa yang mau mencari pahala dengan sholat bersama yang bersangkutan ini? Nah, pertanyaannya kepada para sahabat yang sudah selesai sholat. Nah, karena sudah selesai sholat kan berarti statusnya mereka ini sudah mengerjakan sholat wajibnya, dan sholat yang akan dikerjakan berarti bukan sholat wajib. Ya, berarti sholatnya statusnya sholat sunnah, menemani yang baru datang dan belum mengerjakan sholat ini. Nah, ini bisa dilakukan kalau mendapati ada yang seperti itu, datang terlambat, kemudian sendirian, dan sudah selesai, sudah bubar sholat wajib yang dilaksanakan. Nah, dasarnya tadi hadis di Sunan Abi Daud. Dan oleh beberapa ulama dinyatakan hadisnya, derajatnya termasuk hadis makbul, hadis yang bisa diamalkan. Kemudian yang seperti ini pada sebagian masyarakat kita memang perlu waktu untuk memahamkan. Karena bisa jadi sebagian masyarakat kita beranggapan bahwa sholat seperti ini terasa asing dan aneh. Ya, menggunakan kaidah al-mar'u adu ma jahil. Ya, atau al-insan, ya. Manusia itu musuh dari segala sesuatu yang tidak diketahui. Jadi dia merasa asing, merasa aneh, akhirnya kemudian musuhan, jadi melakukan perlawanan. Sehingga merasa bahwa ini dianggap sebagai kekeliruan, kesalahan, kemungkaran, karena dianggap ini jelas menyimpang. Padahal hadisnya jelas. Memang penerapannya itu apakah ini dilakukan terus-menerus, sering, atau misalnya setiap kali ada orang yang masuk dalam masjid lalu nawari, ada yang masuk lagi, nawari lagi, apa begitu pemahamannya? Jadi setiap kali masuk, atau itu dilakukan sesekali. Nah, itu yang nanti bahasanya di bahasan fikihnya. Tetapi hukum asalnya ini ada tuntunannya, ada contohnya. Dan itu bisa dilakukan. Selain juga hadis yang lain adalah hadisnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu sholat bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Sholat Isya di Masjid Nabawi, terus kemudian Mu'adz bin Jabal pulang ke Kuba. Lalu ngimami kaum muslimin di Masjid Kuba. Nah, itu kan jelas adanya sholat yang berikutnya yang dikerjakan oleh Mu'adz bin Jabal, itu sholat Isya, tapi statusnya sudah sholat sunnah bagi yang bersangkutan, karena sudah sholat Isya bersama Nabi SAW. Nah, itu juga menjadi landasan bahwa orang mengerjakan sholat yang sama kedua kalinya dan dilaksanakan dua-duanya berjamaah. Yang pertama berjamaah, yang kedua berjamaah. Nah, kalau hadis Mu'adz bin Jabal ini sekaligus menjelaskan, kalau yang pertama tadi contohnya beliau posisinya ya di sholat yang pertama beliau sebagai makmum, sholat yang kedua beliau sebagai imam. Nah, ini menjadi dasar
selain hadis yang tadi disebutkan awal. Kalau yang awal tadi tidak menyebutkan posisinya sebagai imam maupun makmum. Artinya kalau tadi dia yang pertama jadi makmum, yang kedua jadi makmum lagi, boleh nggak? Ya bisa menggunakan hadis yang pertama tadi. Itu sifatnya umum. Tapi kalau yang kedua, kalau jadi imam gimana? Hadis Mu'adz bin Jabal bisa menjadi satu landasan selain juga hadis yang pertama tadi, bahwa itu berlaku di kondisi kapan apapun. Maksudnya jadi imam maupun jadi makmum. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Ya. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair atas jawabannya. Semoga ini bermanfaat untuk kami semua dan terutama anak pribadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.